kepada evaluator. Nah, ini penting sekali karena beberapa yang kami sudah lihat di aplikasi ISR, ternyata data yang disampaikan masih data-data yang lama, ya. Kita perlu dokumen-dokumen yang baru, yang update, supaya kami tidak salah memotret, ya. Seringkali beberapa instansi pemerintah yang merasa bahwa implementasinya sudah jauh lebih baik, ternyata dokumen yang disampaikan tidak menggambarkan apa yang disampaikan. Nah, ini perlu juga teman-teman direspon supaya hasil evaluasinya menggambarkan kondisi yang lebih valid. Yang berikutnya, untuk memudahkan dalam proses evaluasi bagi instansi pemerintah yang telah memiliki berbagai aplikasi, ya, terkait dengan implementasi Sakip, ya. Biasanya teman-teman ada yang membangun e-performance, ada yang membangun e-Sakip, ada berbagai aplikasi monitoring, ya. Ini sampaikan ke kami untuk memudahkan dalam proses evaluasi. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan linknya, kalau dimungkinkan kami disampaikan passwordnya, tapi untuk tentunya tidak sebagai user, sebagai monitoring, untuk memastikan bahwa proses atau implementasi Sakip di seluruh instansi Bapak Ibu itu memang bisa diyakinkan. Itu yang Bapak Ibu harus perlu dipersiapkan. Berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi tentang fokus evaluasi Sakip. Kami dalam tahun 2021 tentunya melihat berbagai hal, ya, termasuk perkembangan terkini, ya, isu-isu yang berkembang, kemudian berapa jumlah instansi pemerintah yang semakin hari semakin banyak merespon tentang perbaikannya, sehingga kami ingin memfokuskan evaluasi, ya, terutama untuk yang Sakip, ya, karena sekarang banyak sekali instansi pemerintah yang unit kerjanya atau OPD-nya kalau di Pemda itu sudah mulai semangat, hampir seluruh instansi unitnya memperbaiki implementasinya. Meskipun kami melakukan evaluasi secara des terhadap seluruh unit yang Bapak Ibu sampaikan melalui aplikasi, di dalam proses evaluasi yang kami akan lakukan pendalaman, tentunya tidak dilakukan pada seluruh instansi pemerintah atau tidak pada seluruh unit yang ada di instansi Bapak Ibu semua. Jadi kalau di Pemda kami akan lihat bagaimana masalah penanaman modal, karena ini menjadi isu penting kaitan dengan investasi. Kemudian bicara tentang urusan sosial, kemudian bicara tentang urusan ketenagakerjaan. Jadi nanti OPD-OPD yang terkait dengan urusan-urusan ini yang akan menjadi fokus evaluasi Sakip di tahun 2021. Nah, yang terakhir terkait dengan 3 OPD lainnya, ya, tentunya antar pemerintah daerah memiliki isu-isu yang berbeda. Nah, kami juga akan melakukan pendalaman atau sampel pada unit kerja yang terkait dengan isu strategis di masing-masing pemerintah daerah. Nah, untuk yang kementerian lembaga, bagi instansi pemerintah yang menyampaikan sampelnya lebih dari 4, kami akan fokus pada 4 unit kerja. Jadi kalau yang menyampaikan 3 atau 4 tentunya semuanya akan kami evaluasi. Tapi banyak di catatan kami lebih dari 4 unit kerja yang menjadi sampel pada saat Bapak Ibu menyampaikan di dokumen ISR. Kemudian kami dalam memilih 4 unit kerja mendasarkan pada beberapa pertimbangan, ya, yang terutama pada core bisnisnya. Jadi nanti yang dilakukan evaluasi akan kami lihat core bisnisnya masing-masing instansi pemerintah, sehingga unit kerja yang sifatnya dukungan mungkin tidak menjadi prioritas. Ya, nanti kami sampel saja beberapa, tapi tentunya kami akan memprioritaskan pada core bisnis dan kaitan dengan PEN. Ada beberapa hal yang lain ini terkait dengan penggabungan beberapa instansi pemerintah. Rekomendasi yang akan disampaikan tentunya kepada instansi yang baru. Meskipun dalam submit dokumennya masih terpisah-pisah, ya. Contohnya di yang kaitan dengan BRIN, ya. Itu ada beberapa instansi pemerintah yang sampai saat ini menyampaikan dokumennya secara terpisah, sehingga nanti kami akan melakukan evaluasi yang berbeda dengan instansi yang lain. Itu yang terkait dengan fokus dan sampel evaluasi pada evaluasi Sakip.
Nah, berikutnya terkait dengan evaluasi reformasi birokrasi, sama dengan Sakip, evaluasi menggunakan metode desevaluasi dan pendalaman, ya. Secara secara umum tidak berbeda dengan kebijakan evaluasi di tahun sebelumnya, karena kita ingin memastikan bahwa implementasi reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Deputi memang benar-benar jalan, ya. Kami seringkali mendapatkan dokumen informasi yang Bapak Ibu sampaikan melalui PMPRB online yang masih berbeda dengan kondisi yang ada di instansi yang bersangkutan. Jadi ini yang menjadi concern kami, sehingga kami mendorong Bapak Ibu untuk melengkapi datanya, ya, untuk memastikan proses evaluasi itu bisa memotret keadaan yang lebih valid dan update. Nah, pada saat pendalaman akan dilakukan melalui virtual, ya Bapak Ibu. Tahun ini sama dengan tahun yang sebelumnya, bahwa kami dengan mempertimbangkan berbagai hal, terutama kaitan dengan pandemi COVID-19, kami tidak bisa berkunjung ke instansi Bapak Ibu untuk memastikan bagaimana perkembangan secara real di lapangan. Tetapi kami yakin bahwa desevaluasi dan interview yang nanti kami lakukan dengan Zoom, yang jadwalnya nanti akan sampaikan setelah sehari setelah acara hari ini. Nah, kami mengharapkan Bapak Ibu melihat kembali, ya, dokumen-dokumen yang Bapak Ibu sampaikan melalui aplikasi kami. Nah, pada saat ini atau sampai dengan 2 Agustus yang kami kemarin pantau, kami mengapresiasi, ya, seluruh instansi pemerintah yang telah menyampaikan atau telah melakukan evaluasi mandiri terkait dengan perkembangan reformasi birokrasi. Dari data kami, dari 631 instansi pemerintah yang sudah melakukan PMPRB, 538 instansi. Jadi masih ada 93 instansi yang belum melakukan PMPRB. Dari 93, 88 Pemda itu ada di kabupaten kota. Nah, kami kemarin sudah juga mengirimkan surat kepada Sekda Provinsi untuk membantu mendorong memastikan bahwa instansi kabupaten kota itu melakukan penilaian mandiri. Kami juga sudah koordinasi juga dengan PIC di kabupaten kota. Memang ada beberapa kendala, ya, terutama di Indonesia bagian timur, ya, meskipun di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung juga masih ada beberapa kabupaten kota yang belum submit penilaian mandiri. Nah, kami juga masih dorong ini, kami memberikan ruang bagi Bapak Ibu semua untuk submit sampai dengan akhir Agustus, ya. KL memang ada beberapa yang belum, tetapi secara umum kami lihat sudah 100%. Kemudian yang terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu semua, yang pertama update bukti dukung. Nah, kemarin kan Bapak Ibu menyampaikan penilaian mandiri ada yang dimulai sebelumnya, karena sebelumnya kan melakukan evaluasi atau penilaian menggunakan manual, secara manual. Bisa jadi informasi dan data dukung yang ada dalam evaluasi masih yang lama, sehingga kami mendorong Bapak Ibu untuk menyampaikan data-data yang terbaru, ya, melalui link Google Drive, Cloud, atau Dropbox kepada evaluator. Nanti kami sampaikan PIC evaluator masing-masing daerah, masing-masing instansi pemerintah, supaya memudahkan komunikasinya. Ada yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa salah satu yang menjadi ukuran keberhasilan reformasi birokrasi adalah tentang persepsi publik, ya, persepsi publik kaitan dengan hasil dari sebuah reform. Nah, setiap tahun kami melakukan survei, ya, baik survei kepada pengguna layanan atau stakeholder mengenai apa yang sudah mereka rasakan, ya, perubahan apa yang mereka nikmati dari apa yang dilakukan. Nah, tahun ini untuk pengukuran indeks persepsi anti korupsi, kami kerjasama dengan KPK untuk menghasilkan data survei penilaian integritas. Nah, kebetulan tahun ini KPK mendapat anggaran yang cukup besar untuk melakukan
survei ini, sehingga kami sudah kerjasama konsultasi untuk memastikan bahwa tidak akan melakukan survei sendiri. Jadi secara utuh data ini akan disajikan oleh KPK. Perkembangannya teman-teman di KPK juga sudah menginformasikan kepada seluruh instansi pemerintah terkait kegiatan survei penilaian integritas ini. Yang kedua terkait dengan pengukuran persepsi kualitas pelayan publik. Ya, selama ini kita juga sudah melakukan, cuman ada sedikit perubahan bahwa dalam penilaian atau pengukuran indeks persepsi kualitas pelayanan publik mengacu pada Permenpan 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang biasa kita sebut SKM. Nah, tentunya hasil ini akan mempengaruhi nilai mungkin secara keseluruhan. Tetapi bagi instansi pemerintah yang tahun lalu mungkin hasil surveinya masih baik, tentunya tidak perlu khawatir dengan perubahan metode survei ini. Kalau dulunya baik, tentunya sekarang juga masih seperti itulah. Kemudian yang dulu kita lakukan survei terhadap internal terkait dengan integritas jabatan, tahun ini tidak dilakukan lagi. Karena secara substansi survei tentang integritas jabatan juga di-cover di survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK. Sehingga kami tidak mungkin melakukan hal yang sama kedua kali untuk satu instansi pemerintah. Tentunya nanti akan yang perlu disesuaikan adalah pembobotan. Ya, nanti akan kami sampaikan secara detailnya pada saat proses evaluasi berjalan. Kemudian yang tidak kalah penting, ini yang kemarin banyak pertanyaan dari teman-teman instansi pemerintah terkait dengan hasil antara. Ya, hasil antara yang diampu oleh beberapa instansi pemerintah. Tahun lalu itu sebetulnya kita menyiapkan 10 hasil antara, meskipun paling banyak 8 yang sudah dilakukan pengukuran. Ada 2 yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2020. Nah, ada beberapa instansi pemerintah yang datanya tidak ada karena memang instansi yang bertanggung jawab tidak melakukan pengukuran. Nah, ini kami mendorong agar instansi yang bersangkutan melakukan koordinasi agar evaluasi atau pengukuran terhadap hasil antara bisa dilakukan di seluruh instansi pemerintah. Meskipun kami juga sudah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan leading sektor program MESO di reformasi birokrasi. Nah, ini ada beberapa hasil antara dan indeks hasil yang akan melengkapi indeks reformasi birokrasi. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah tahu beberapa ukuran-ukuran ini. Yang baru itu adalah terkait dengan indeks tata kelola manajemen SDM yang dilakukan BKN. Ini ada kekeliruan oleh BKN. Kemudian yang lainnya itu hal yang sudah dilakukan tahun sebelumnya. Untuk daerah ditambah indeks pemerintahan daerah. Nah, untuk sampelnya ini juga sama dengan Sakip. Kami tidak melakukan pendalaman terhadap seluruh unit kerja yang Bapak Ibu submit di dalam aplikasi PMPRB. Nah, ada beberapa fokus tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi tentang penyederhanaan birokrasi, inovasi, kemudian tentang perbaikan kebijakan. Ya, yang menganggap investasi. Untuk Pemda dan unit kerjanya, untuk Pemda dan KL tentunya sama dengan Sakip, unit kerjanya akan dipilih sesuai dengan urusan prioritas, ya, prioritas. Jadi terkait dengan modal, urusan sosial, tenaga kerjaan, kesehatan, KUKM, pekerjaan umum, Kominfo terkait dengan arahan Presiden urusan digitalisasi. Nah, ini kan instansi pemerintah didorong agar proses digitalisasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan agar cepat. Ya, pandemi memaksa kita sebetulnya untuk melakukan itu. Nah, timeline entry meeting yang dilakukan hari ini menjadi awal dari proses pendalaman sebetulnya, karena evaluasi sudah kami lakukan jauh sebelum proses pelaksanaan entry meeting hari ini. Yang kedua, kaitan dengan evaluasi. Jadi evaluasi sudah dimulai hari ini. Nanti Bapak Ibu akan kami sampaikan surat tugasnya ke seluruh instansi pemerintah mengenai kapan kita akan ketemu di Zoom meetingnya.
Tentunya nanti disesuaikan jadwal dan kesibukan Bapak Ibu. Kami rencanakan untuk dilakukan exit meeting di akhir Oktober, sehingga diharapkan laporan kinerja itu, laporan hasil evaluasi bisa selesai di minggu ketiga Desember. Ini merespon permintaan dari Bapak Ibu semua, seluruh pemerintah yang tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya laporan baru kami sampaikan pada tahun berikutnya, sehingga menyulitkan dalam proses penyusunan laporan kinerja, proses pengukuran atau penilaian kinerja bagi unit maupun pegawainya. Sehingga kami punya target di minggu ketiga Desember laporan hasil evaluasi baik Sakip dan RB itu bisa selesai dan bisa disampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan dukungan seluruh instansi pemerintah ini bisa diwujudkan. Yang ketiga terkait dengan evaluasi zona integritas menuju predikat WBK WBPM. Dalam evaluasi tahun ini tentunya kami melihat antusiasme ya dari seluruh instansi pemerintah yang menyampaikan atau mengusulkan lebih dari 4.000. Nah, banyak sekali instansi pemerintah yang menanyakan kenapa banyak unit yang diusulkan, bahkan ada 1-2 unit yang sudah 2-3 kali diusulkan tetapi belum juga mendapat predikat. Ya, tentunya kami sampaikan bahwa ada tahapan-tahapan dalam proses evaluasi zona integritas, karena ini menjadi display yang banyak juga dikritik oleh berbagai pihak. Tentunya ada instansi pemerintah yang sudah mendapat predikat ZIWBK, tetapi banyak juga kasus-kasus yang kemudian terjadi. Ya, dalam evaluasi ZI kita melalui 5 tahap. Ya, tahap pertama tentunya seleksi administrasi. Nah, banyak sekali instansi pemerintah pada saat menyampaikan dokumen perkembangan ZI-nya, pembangunan ZI-nya melalui PMPR BZI, datanya itu tidak lengkap. Jadi menyampaikan angkanya, tapi tidak menyampaikan informasinya, apalagi tidak menyampaikan bukti dukungnya, sehingga banyak sekali instansi pemerintah yang kemudian di tahap administrasi sudah tidak layak untuk diproses pada tahap kedua. Nah, ini banyak sekali instansi pemerintah yang kondisinya seperti itu. Kemudian yang tahap kedua, kita akan melakukan clearance dari berbagai instansi yang terkait. Jadi berbagai informasi di Korsubkah KPK, kami mendapat informasi tentang profil dari unit-unit kerja atau instansi pemerintah terkait dengan Pak Presiden bahwa instansi pemerintah jangan disibukkan menyusun laporan. Ya, salah satu yang diambil kebijakan dalam penerapan Sakip, Menpan mendorong agar LKJIP dengan LPPD itu digabung. Sehingga sesuai dengan surat edaran yang kami sampaikan ke seluruh pemerintah, Menpan akan melakukan evaluasi terhadap konten yang selama ini di LKJIP itu di dokumennya LKJPP. Jadi di di LKPD ada informasi mengenai kinerja yang harus disampaikan oleh instansi pemerintah. Nah, tentunya LKJIP yang menjadi fokus evaluasi Sakip. Jadi LPBD-nya kami sebagai data saja, tetapi fokus evaluasinya pada konten kaitan dengan LKJIP. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, fokus evaluasi Sakip adalah pada LKJIP. Nah, Pak Hasmi, kita masih memiliki pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Ibu Lina, di mana Ibu Lina ialah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di mana di sini Ibu Lina bertanya terkait penajaman implementasi RB pada roadmap 2019 sampai 2024. Nah, menurut Bapak bagaimana bentuk kolaborasi dan integrasi antara kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Bapak? Ya, terima kasih Bu Lina. Tentunya kita akan lihat ya tema-tema atau fokus-fokus dalam konteks perubahan tata kelola. Sebagai ilustrasi misalnya kaitan dengan deregulasi kebijakan. Ya, kita tahu bahwa ada undang-undang atau omnibus law. Tentunya ada beberapa instansi yang terkait. Ya,
instansi yang terkait ini akan kita lihat sejauh mana perannya, kontribusinya terhadap undang-undang Omnibus Law-nya. Nah ini kan dilihat dari deregulasinya. Nanti kaitan dengan area-area perubahan lain, tentunya kita akan tentukan setiap instansi melakukan apa. Seperti di rencana nasional ya, di berbagai isu ya. Seperti kalau di pencegahan korupsi itu kan ada tugas masing-masing instansi sesuai dengan tema-tema yang kita dorong. Nah di dalam reformasi birokrasi nanti akan begitu. Kita akan lihat evaluasinya akan mengarah kepada tugas-tugas masing-masing instansi dikaitkan dengan fokus ya dalam reformasi birokrasi. Nah, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Bapak, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Bapak Iwa Gemino dari Kemenko Marves. Di sini Bapak Iwa bertanya seputar evaluasi reformasi birokrasi ini Pak. Nah Pak Iwa mendapatkan informasi bahwa evaluasi reformasi birokrasi tahun ini selain Deputi RB Kunwas juga akan dilakukan evaluasi yang bersinergi antara unit kerja di Deputi di lingkungan Kementerian Pan-RB dalam pelaksanaannya Bapak. Nah apakah kedepannya dalam pelaksanaan PMPRB tetap menggunakan LKE Kementerian Lembaga tahun sebelumnya atau apakah ada LKE terbaru Bapak? Ya, terima kasih Pak Iwa. Untuk tahun 2021 evaluasi masih menggunakan LKE yang selama ini ada. Nah, kerjasama dengan unit kerja yang ada di instansi pemerintah di Kementerian PAN sebenarnya sudah berjalan dari tahun sebelumnya meskipun tidak secara menyeluruh ya. Tahun ini juga kami mencoba agar teman-teman di deputi lain juga terlibat dalam proses evaluasi sesuai dengan fokus masing-masing area perubahan. Misalnya manajemen SDM, kita melibatkan deputi SDM. Ya, kemudian terkait dengan penguatan tata kelola, kita bekerja sama dengan deputi kelembagaan dan tata laksana. Demikian juga dengan Yanlik. Yang deputi Yanlik saat ini sudah kerjasama kaitan dengan bagaimana pengukuran indeks pelayanan publiknya. Ya mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu tidak direpotkan lagi dengan proses evaluasi yang berlangsung berkali-kali oleh instansi yang sama. Tentunya kami juga ingin mendapat dukungan dan mungkin saran ya kaitan dengan bagaimana proses evaluasi yang lebih baik di tahun berikutnya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi proses evaluasi reformasi birokrasi tahun ini kita telah melakukan kolaborasi dengan deputi lain di mana hal ini mendukung core values ASN terbaru nih Pak, yang mana kita mendukung berakhlak, salah satunya adalah nilai kolaborasi. Selanjutnya kita mendapatkan pertanyaan dari Bapak Dalmuji, asal instansi dari Bapak Dalmuji merupakan sekretaris daerah Pemda Lebong. Pertanyaannya seputar sakit Bapak. Jadi dua pertanyaan sebelumnya tentang RB dan kita kembali membahas tentang sakit. Nah, untuk dokumen-dokumen sakit yang telah diupload pada ISR, apabila pada beberapa bulan terakhir terdapat pelantikan kepala daerah baru, apakah dokumen-dokumen terupdate masih bisa diupload kembali oleh pemerintah daerah Bapak? Ya, terima kasih Pak Dalmuji. Pada prinsipnya kami membuka ruang ya bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan data-data terbaru. Sehingga kami ketika melakukan evaluasi tentunya berdasarkan informasi yang terbaru. Aplikasi kami masih terbuka ya. Dan kami juga membuka komunikasi melalui berbagai sumber ya. Tadi disampaikan bisa melalui cloud atau berbagai saluran lain yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Tapi yang terpenting Bapak Ibu informasikan ke kami bahwa telah mengupload dokumen yang terbaru. Karena di aplikasi ISR itu sangat banyak sekali sehingga kadang-kadang terlewat. Jadi silakan Bapak Ibu selain menyampaikan dokumen terbaru juga komunikasikan dengan evaluatornya. Mungkin itu Pak. Ya, baik Bapak. Jadi yang patut kita garis bawahi adalah apabila Bapak Ibu masih memiliki dokumen terbaru masih bisa diupload di isr.menpan.go.id. Namun jangan lupa untuk mengkomunikasikan langsung kepada evaluator di instansi terkait. Nah, Pak Hasmi, mungkin saat ini kita telah berada di penghujung sesi tanya jawab hari ini. Walaupun tingginya antusiasme para hadirin yang bertanya kepada Pak Hasmi, kita telah sampai pada akhir sesi kedua hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasmi atas waktu dan paparannya. Salam sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih.
Hadirin sekalian, jangan kemana-mana karena kita masih akan ada sesi ketiga hari ini. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih Mbak Dila atas persilahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sekretaris jenderal, sekretaris utama, sekretaris kementerian, lembaga maupun lembaga negara Republik Indonesia, serta inspektur jenderal, inspektur utama, dan inspektur di seluruh kementerian dan lembaga serta lembaga negara di Indonesia. Di sesi terakhir ini kita akan membahas tentang survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas, di mana sering kami sebut dengan SHP RBZI. Di tahun 2021 ini sebenarnya tidak terlalu berbeda halnya untuk pelaksanaan teknis dengan di tahun sebelumnya. Terkait dengan latar belakang bahwa kenapa harus dilakukan survei SHP RBZI ini, karena memang pada pelaksanaan reformasi birokrasi serta pelaksanaan zona integritas sesuai juga dengan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yang telah merumuskan 3 sasaran reformasi birokrasi, yang antara lain birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable, dan yang ketiga yaitu pelayanan publik yang prima. Di antara ketiga ini ada 2 hasil yang memang perlu kita ukur penilaiannya, dan pengukuran itu dilakukan melalui survei, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan menggunakan indeks persepsi anti korupsi, dan pelayanan publik yang prima yaitu dengan indeks persepsi kepuasan pelayanan publik. Nah, hal ini juga didasarkan melalui dasar hukum kami yang sudah dikeluarkan kebijakannya untuk RB melalui Peraturan Menteri Pan-RB nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah, dan untuk zona integritas yaitu dengan Permen Pan-RB nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WPPM. Kemudian selanjutnya survei ini bertujuan untuk sesuai dengan tadi latar belakangnya bahwa kita perlu dilakukan pengukuran terhadap kondisi hasil tadi, baik itu di RB maupun di ZI, sehingga kita perlu melihat gambaran Bapak Ibu sekalian, yaitu gambaran terkait dengan kualitas pelayanan publik dan gambaran terkait perilaku anti korupsi secara umum pada setiap instansi pemerintah yang dilakukan evaluasi, juga kepada unit kerja yang diusulkan zona integritas. Nah, itulah tujuannya. Nah, kemudian terkait dengan ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup di dalam survei ini, dan karena survei ini dilaksanakan kepada seluruh pengguna layanan, baik itu masyarakat juga kepada stakeholder, juga yang melakukan koordinasi terhadap pelayanan kita, maka kami sebut ini sebagai survei eksternal. Nah, survei eksternal ini diharapkan dapat memenuhi penilaian dalam komponen hasil tadi, baik di evaluasi RB maupun evaluasi ZI, sehingga perlu dilaksanakan yang selama ini memang belum ada pengukuran, jadi kami melakukan evaluasi ini oleh Kementerian Pan-RB. Kemudian dari survei eksternal ini yang terdiri tadi dari survei persepsi kepuasan pelayanan publik dan survei persepsi anti korupsi, diharapkan melalui survei ini kita dapat memperoleh gambaran apakah masyarakat, apakah stakeholder kita, apakah pengguna layanan kita itu sudah yang pertama puas terhadap pelayanan publik kita, baik itu layanan yang sifatnya langsung transaksional maupun layanan yang sifatnya koordinatif. Kemudian juga kita ingin melihat gambaran dari persepsi pengguna layanan tadi, apakah budaya kerja kita sudah anti korupsi. Nah, itulah harapan kami dari survei eksternal yang dilaksanakan ini. Kemudian di ruang lingkup dalam pelaksanaan survei ini dilakukan secara daring. Kenapa harus dilakukan secara daring? Karena kami sudah melakukan sebenarnya survei eksternal ini secara daring sejak tahun 2019. Kemudian tahun 2000 lalu pun jumlah responden semakin meningkat. Dan kalau kita coba hitung dari evaluatan yang kami evaluasi, sehingga menumbuhkan responden yang nanti perlu dilakukan survei, ada 84 kementerian lembaga, seperti tadi disampaikan Pak Hasmi, ada 89 secara total. Kemudian dari kabupaten kota ada 508, dan dari pemerintah provinsi ada 34. Nah, jadi totalnya ada 626 instansi pemerintah yang kalau kita survei 100 responden di masing-masing,
berarti ada 62.600 responden Bapak Ibu sekalian untuk responden survei RB-nya. Kemudian kalau dilihat dari ZI yang kami catat sampai dengan saat ini ada 4.331 unit kerja yang diusulkan kepada kami, sehingga kalau kita ingin kita coba hitung dari masing-masing 100 responden itu ada 433.100 responden dari unit ZI yang akan kita survei. Nah, kemudian jika ditotalkan berarti ada sekitar 495.700 responden. Nah, hampir mendekati angka 500.000 yang harus kita harus kita survei respondennya, sehingga itulah menjadi latar belakang kami, menjadi ruang lingkup kita untuk dilakukan, memang survei ini harus dilakukan secara daring. Nah, kemudian metodologi survei di dalam survei eksternal ini khusus untuk survei yang akan menilai persepsi anti korupsi. Untuk reformasi birokrasi tahun ini kami sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan KPK, sehingga angka penilaian untuk reformasi birokrasi khususnya di indeks persepsi anti korupsi kita akan menggunakan data survei yang dilakukan oleh KPK melalui survei penilaian integritas. Sedangkan untuk ZI, untuk indeks persepsi anti korupsi kami masih menggunakan seperti tahun sebelumnya, ya, dengan pertanyaan sederhana, ada 5 pertanyaan di sana dan menggunakan skala 4. Kemudian untuk survei persepsi kepuasan pelayanan agak berbeda dengan tahun sebelumnya yang memang kita sudah coba tahun lalu pun sudah berkolaborasi dengan Kedeputian Pelayanan Publik di Kementerian Pan-RB, dan kami sudah mengeluarkan survei kuesioner yang bentuknya agak berbeda. Nah, untuk tahun ini kami kembalikan lagi bentuk pertanyaannya, dasar hukumnya sesuai dengan Permenpan 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang memang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi kami menggunakan aplikasi sesuai dengan yang seperti tahun sebelumnya kita sudah laksanakan. Nah, memang ada 9 pertanyaan yang akan disampaikan kepada responden dengan penilaian skala 4. Dan itu akan dilaksanakan baik untuk survei RB maupun survei ZI. Nah, kemudian perbedaan yang paling mendasar antara survei tahun ini dengan survei tahun sebelumnya baik ZI maupun RB. Yang pertama tadi kami berharap berdasarkan hasil evaluasi survei kami juga agar pelaksanaan survei tahun ini bisa lebih aman, lebih efisien, kemudian datanya terjamin kerahasiaannya, kemudian dalam pengambilan datanya bisa dilaksanakan dengan cepat dan pengolahan datanya bisa dilaksanakan dengan transparan. Maka kami juga sudah melakukan pengembangan terhadap pelaksanaan survei ini bersama dengan Badan Pusat Statistik. Yang pertama, kami sudah mendaftarkan secara resmi akun WA maupun ID masking untuk SMS, sehingga tidak seperti tahun lalu mungkin Pak yang menerima link dari kami banyak yang bertanya-tanya karena tidak keluar di WA-nya, di WhatsApp aplikasinya, di chatnya tidak keluar ini dari siapa. Nah, untuk tahun ini kami sudah berhasil mendaftarkannya dan ternyata memang tidak mudah. Jadi memang sudah bisa disaksikan nanti pada saat survei itu langsung keluar dari RB Kunwas Kementerian Pan-RB. Kemudian yang kedua, untuk menjamin keakuratan data serta menjamin kevalitan data, kita membuat suatu mekanisme menggunakan kode OTP. Jadi dengan kode OTP ini nanti dipastikan agar yang menerima link dan yang mengisi kuesioner itu betul-betul orang yang tepat untuk mengisi, yaitu betul-betul pengguna layanan, sehingga tidak bisa link itu digunakan oleh orang lain karena harus mengisikan kode OTP terlebih dahulu. Ini adalah satu sistem keamanan yang terupgrade menurut kami untuk saat ini. Kemudian terkait dengan responden, kalau dulu ada suatu permasalahan di mana responden merasa bingung karena sudah menunggu SMS, menunggu WA, menunggu email, itu link surveinya disampaikan lewat apa, karena memang ada kelemahan terkait dengan informasi tersebut. Nah, tahun ini
kami memberikan suatu opsi kepada para responden nanti, tentunya pada saat penginputan data responden ini, untuk link ini akan disampaikan lewat apa? Apakah akan disampaikan lewat SMS, lewat WA, atau lewat email, atau kami juga menambahkan satu poin tentang pencetakan QR Code. Nah, jadi nanti akan bisa dipilih terlebih dahulu sehingga tidak menunggu-nunggu lagi. Ini linknya mana? Apakah jadi survei atau tidak? Nah, itu sudah mudah-mudahan akan teratasi dengan poin ini. Kemudian yang keempat, hasil survei itu nanti akan kami publish tentunya sesuai dengan janji kami sebenarnya seperti di tahun lalu. Kita akan publish melalui aplikasi kepada masing-masing unit tentunya. Jadi tidak dipublish secara terbuka, tidak. Tapi hasil evaluasi, hasil survei ini nanti akan dipublish kepada masing-masing unit organisasi untuk dapat melihat berapa jumlah yang mengisi survei, berapa jumlah yang sudah diinput datanya tadi, kemudian berapa kelemahannya ada di mana, surveinya nilainya berapa, itu nanti akan kita publish pada masing-masing unit organisasi yang dilakukan survei sehingga bisa tahu sehingga bisa menggunakan survei ini untuk perbaikan ke depan, melengkapi atau menyempurnakan kembali kelemahan-kelemahan yang ada dalam pertanyaan survei tadi. Kemudian yang terakhir akan dilakukan telesurvei untuk memastikan bahwa survei ini betul-betul dilaksanakan dengan benar, artinya tidak ada manipulasi, tidak ada dorongan dari internal agar supaya survei ini dibuat seolah-olah diharapkan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi kami berharap survei ini dilakukan dengan objektif. Kemudian bagaimana metodologi kita dalam pelaksanaan survei nanti? Survei kami harap survei berjalan sesuai dengan rencana kami, yaitu nanti akan dilaksanakan tanggal 1 September. Ini kalau nggak salah hari Rabu. Jadi tanggal 1 September dilaksanakan. Nanti teman-teman dari unit kerja akan kami berikan akses untuk bisa mengisi untuk bisa mengisi data responden yang nanti akan digunakan, yang akan menerima link dari aplikasi survei kami. Jadi tugas untuk pengisian data responden itu tidak dari Kementerian Pan-RB, tapi dari masing-masing unit kerja bersangkutan, dari masing-masing instansinya. Jadi mana saja yang selama ini dilayani, siapa saja yang selama ini berkoordinasi, akan ada waktu 1 September sampai dengan 12 September. Nah, kami merasa mungkin satu sesi ini, satu periode ini selama lebih kurang 12 hari itu cukup untuk dilakukan penginputan data sekaligus Bapak Ibu, sekaligus pengiriman link dan pengisian survei. Jadi karena tadi sudah tahu bahwa akan dikirim linknya lewat mana, apakah lewat WA atau lewat SMS atau lewat email atau bahkan akan dicetakkan QR code secara langsung sehingga nanti bisa langsung diisi secara daring sehingga tautan atau linknya tadi bisa langsung diterima dan langsung diisi. Saya rasa mudah-mudahan sesuai dengan harapan kami tidak akan memakan waktu yang lama untuk melakukan survei ini. Kemudian yang kedua, responden survei adalah tadi masyarakat pengguna layanan publik dan atau stakeholder yang telah selesai menerima. Jadi harapan kami bukan baru melaksanakan dalam proses atau sedang akan atau baru akan. Sehingga harapan kami responden yang nanti akan tercatat adalah yang betul-betul sudah selesai menerima layanan atau sudah selesai berkoordinasi dengan pihak kita dalam pemberian layanan. Itulah responden yang kami harapkan. Kemudian yang ketiga, responden yang ini diutamakan yaitu yang melaksanakan atau yang menerima atau menyelesaikan layanan on the spot. Artinya saat ini dilaksanakan sudah selesai layanan. Nah, saat ini kita berikan link untuk melakukan survei. Dan harapan kami juga atau telah selesai menerima layanan dalam jangka waktu dalam jangka waktu 2 bulan ke belakang atau maksimal 1 tahun. Harapannya masih di tahun 2021 sehingga tidak terlalu lama data responden yang diisi ini nanti terlalu jauh sehingga kalau terlalu lama nanti ditakutkan pengguna layanan tadi ya responden kita nanti lupa dengan layanan yang sudah kita terima. Kemudian jumlah responden yang diinputkan kami berharapkan bisa ditargetkan sebanyak 100 orang. Ya, jadi dengan 100 orang ini tadi mewakili dari seluruh layanan seluruh responden atau seluruh pengguna layanan yang diberikan.
Dan 100 orang ini diharapkan bisa mewakili, memberikan gambaran, baik itu melalui persepsi anti korupsi maupun dari persepsi kepuasan pelayanannya. Dan tentu saja hal ini dikecualikan untuk unit kerja yang memang selama ini pengguna layanan maupun atau stakeholdernya tidak sampai angka 100. Jadi mungkin hanya tidak sampai 50 atau tidak sampai 40 itu tidak mengapa. Nanti kami akan menyediakan satu fitur untuk mengupload surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa pengguna layanannya memang tidak sampai 100. Nah, jadi nanti akan ada list yang memang diberikan dimasukkan ke dalam surat ini dan memang sudah menjadi pernyataan, dan ini yang akan kami gunakan sebagai tidak lagi berarti menjadi sampling, tetapi menjadi populasi. Ya, baik untuk kementerian lembaga yang dilakukan survei RB-nya maupun survei eksternal ZI bagi unit kerja yang diusulkan. Nah, harapannya seperti tahun-tahun sebelumnya juga, bahwa responden nanti yang mengisi dari 100 tadi, harapannya minimal bisa memenuhi 30 responden. Nah, jadi dengan angka 30 ini hasil pembahasan juga lalu dengan teman-teman dari BPS, kita bisa menggunakan data untuk mengukur penilaian dalam survei tersebut. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pelaksanaan survei? Jadi seperti tadi mungkin sudah saya gambarkan sedikit, bahwa nanti masing-masing petugas layanan atau unit kerja akan diberikan akses, Bapak Ibu, akan diberikan akses untuk bisa masuk ke dalam aplikasi. Jadi setelah nanti masuk ke dalam aplikasi, nah teman-teman nanti akan tentunya biasanya merubah password terlebih dahulu ya. Setelah merubah password, nanti kemudian akan ada fitur untuk mengisi data responden. Nah, teman-teman di petugas layanan yang unitnya diusulkan untuk ZI maupun yang menjadi sampling dalam reformasi birokrasi, nanti akan diberikan akses kemudian menginput atau memasukkan data respondennya. Nah, dari data responden yang nanti akan masuk ke dalam SHP RPZI nanti, ini akan langsung diolah oleh aplikasi untuk dikirimkan tautan atau linknya tadi. Linknya tadi sesuai dengan pilihan, apakah akan melewat WA atau lewat SMS atau lewat email, atau bahkan mungkin menggunakan cetak QR code. Jadi bukan barcode tapi QR code. Nah, jadi dari QR code itu nanti akan diberikan kepada responden. Nah, responden nanti akan, atau penerima layanan nanti akan mengisi tautan tersebut dan kembali lagi datanya kepada kami melalui aplikasi. Nah, kemudian langsung data itu nanti akan ditabulasi oleh aplikasi, dan kami akan butuh waktu mungkin setelah survei selesai ya. Jadi kita kumpulkan dulu datanya. Nanti akan ada validasi dengan menggunakan telesurvei setelah survei dilaksanakan, yaitu di sekitar tanggal 19 September. Ya, selanjutnya terkait dengan mekanisme ini, setelah data-data tadi dikembalikan, nah dari masing-masing unit nanti yang disurvei untuk keperluan RB maupun ZI akan setelah diberikan akses tadi, nah nanti akan kemudian dilakukan pengukuran ya, dilakukan tabulasi setelah hasil penjajahan. Nah, harapannya memang sampai dengan tanggal 12 September tadi itu sudah memenuhi 100 orang responden yang terisi. Sehingga tadi kalau teman-teman khawatir, Pak, kalau sekarang dengan masa PPKM jumlah layanan kita respondennya agak berkurang, kita akan mundur, Bu, Pak. Jadi yang paling kita utamakan sebenarnya dalam waktu 1 minggu ini, dan kita akan mundur ke belakang kalau memang datanya dan kita tidak yakin bahwa kita tidak bisa mengumpulkan 100 orang karena dari data rata-rata, kita coba mundur ke data seminggu sebelumnya, ke 2 minggu sebelumnya, sampai ke 2 bulan sebelumnya. Dan kalau data 2 bulan sebelumnya respondennya memang tidak sampai 100, kita mundur lagi sampai di awal tahun. Harapannya seperti itu, sehingga tidak terlalu jauh nanti responden yang akan mengisi link dengan layanan yang diberikan. Kemudian bagaimana secara rinci bahwa teman-teman nanti akan memasukkan data responden, ketentuannya seperti berikut. Jadi pengisian ini akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 12 September, di mana pelaksanaan yang diutamakan adalah on the spot, yaitu data-data yang memang akan diperoleh pada saat unit memberikan layanan. Pada saat responden tadi selesai
menerima layanannya. Kemudian yang jika memang tidak terpenuhi, baru kita akan mundur lagi maksimal 2 bulan, baru mundur lagi sampai ke awal tahun. Nah, sampai harapannya bisa sampai maksimal awal tahun Bapak Ibu. Karena kalau terlalu jauh tadi takutnya nanti akan terlalu jauh dengan pelayanan yang diberikan. Nah, kemudian tanggal 13 sampai dengan 19 September, ini selama 1 minggu kami berharap data tadi sudah kami tutup, ya kan? Kemudian kita akan melakukan pengolahan dan pemantauan. Baru setelah selewat tanggal 19 September ini kami nanti akan melakukan verifikasi atas pelaksanaan survei. Sehingga nanti mungkin bisa diinformasikan kepada pengguna layanan, nanti akan ada sampling, tidak seluruh responden yang akan kita tanyakan, tapi beberapa nanti akan ditanyakan terkait dengan survei yang dilaksanakan sebagai jaminan kami bahwa survei ini dilaksanakan dengan baik. Kemudian selanjutnya bagaimana teman-teman nanti mengisi unit kerjanya, mengisi responden. Nah, ini ada beberapa yang memang kita kemarin sudah coba munculkan. Ada beberapa pertanyaan atau beberapa data yang kita perlukan, yang jelas nama dari pengguna layanan tersebut, kemudian nomor handphone yang memang bisa WA atau mungkin bisa hanya SMS saja. Kemudian alamat email ini sebenarnya opsional jika teman-teman tidak pengguna layanan memang tidak ada email, tidak masalah, tapi wajib ada nomor handphonenya. Atau sebaliknya, tidak ingin memberikan nomor handphone, nanti akan diberikan lewat email, maka alamat email ini wajib ada. Jadi di antara nomor handphone dan alamat email ini wajib perlu dimasukkan salah satunya. Kemudian untuk yang nomor handphone memang wajib, karena nanti ada kode OTP yang akan diberikan. Kemudian untuk jenis layanan nanti akan ada pilihan apakah jenis layanan ini langsung atau jenis layanan yang sifatnya koordinasi. Kemudian untuk pengiriman survei nanti ada pilihan untuk metode pengirimannya, apakah akan menggunakan email, WA atau menggunakan SMS. Kemudian selanjutnya bagaimana bentuk dari kuesioner yang akan kita tanyakan. Jadi survei ini sebenarnya adalah 1 kali survei. Walaupun tadi ada 4 survei yang dilaksanakan, yaitu survei IPAK dan PKP untuk RB ada 2, kemudian survei IPAK dan survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi kepuasan pelayanan untuk ZI juga ada 2, jadi ada totalnya 4. Kemudian yang 1 untuk survei persepsi anti korupsi untuk RB sudah dilaksanakan oleh KPK melalui survei penilaian integritas. Nah, yang 3 ini nanti baik untuk RB maupun untuk ZI, jadi nanti masing-masing akan kami jadikan 1 Bapak Ibu. Jadi khusus untuk RB karena tidak ada pertanyaan untuk persepsi anti korupsi, hanya akan ada 2 bagian, yaitu persepsi kualitas pelayanan yang tadi mengacu jelas pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan mengacu juga kepada menggunakan kuesioner yang diatur dalam Permenpan 14 Permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 pertanyaan dengan 4 skala. Kemudian juga ada 1 lagi untuk RB, yaitu karena yang IPAK tadi tidak ada, jadi untuk bagian 3-nya adalah bentuk evaluasi dan perbaikan, yaitu memberikan masukan untuk perbaikan terhadap unit layanan dengan pertanyaan terbuka. Kemudian untuk yang ZI, nah ZI tentunya 3 bagian ini nanti akan tetap ada ya. Jadi baik itu persepsi kualitas pelayanan yang menggunakan SKM, kemudian persepsi anti korupsi yang menggunakan pertanyaan seperti tahun sebelumnya di 2020. Ya, selanjutnya bentuk kuesioner yang nanti akan kami berikan seperti tidak jauh dari tahun sebelumnya. Kami menggunakan bintang Bapak Ibu, karena kami berharap dan ini keunggulan kami di tahun sebelumnya bahwa memang ternyata ada perbedaan penjawaban antara saat kita menggunakan poin dengan kita menggunakan bintang. Nah, dengan bintang ini ternyata persepsinya jauh berbeda ya, bahwa ternyata dengan mengisi pilihan menggunakan bintang ini memberikan gambaran yang betul-betul bahwa semakin banyak bintang memang semakin berkualitas, baik itu layanannya maupun budaya anti korupsinya. Nah, jadilah kira-kira nanti bentuknya akan seperti ini. Totalnya untuk SKM tadi, untuk IPKP, untuk persepsi kepuasan pelayanan ada 9 pertanyaan. Kemudian untuk yang persepsi anti korupsi nanti akan ada 5 pertanyaan, jadi totalnya nanti ada 14 pertanyaan ditambah pertanyaan terbuka ya, untuk di bagian ketiga. Dan
kami berharap memang dalam pengisian ini tidak sampai 10 menit bagi responden untuk mengisi. Kemudian selanjutnya yang terakhir dari kami Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sebuah komitmen bahwa setelah unit tadi mengisi data responden ya, data terkait dengan proses survei untuk masing-masing unit kerja nanti akan dapat dipantau di dashboard aplikasi SHP RBZT kami, sehingga teman-teman dari masing-masing unit kerja mungkin tidak seperti dulu ya, karena pelaksanaannya manual ya kan, kalau sekarang sudah online, sekarang sudah daring, sekarang semua data sudah bisa ditampilkan lewat aplikasi, sehingga teman-teman ya Bapak Ibu sekalian bisa memantau hasilnya menggunakan aplikasi. Jadi di aplikasi nanti sudah akan muncul data-data yang memang bisa di-share, dan khususnya untuk hasil penilaian memang kami akan utamakan hasil penilaian ini kepada sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu untuk menilai evaluasi. Jadi kami akan menggunakan data ini nanti untuk nilai hasil dalam evaluasi. Baru setelah proses seluruh surveinya selesai, kami akan umumkan berikut juga dengan biasanya berisi dengan diagram atau chart yang memang mudah-mudahan bisa membantu pengambilan keputusan pimpinan untuk melihat survei ini kelemahannya di mana, kemudian kelebihan kita ada di mana. Tentunya untuk perbaikan kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada kurangnya atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil survei untuk evaluasi zona integritas menuju WBK WBBM. Nah, apakah hal itu menggunakan SPI juga? Karena satuan kerja kami juga bagian dari responden SPI. Baik, terima kasih tadi Pak Amin ya, Pak Amin Astofar dari ESDM tadi kalau nggak salah. Ya, terkait dengan survei SPI, Bapak Ibu sekalian, memang tahun ini baru ya kami berkolaborasi dengan teman-teman di KPK untuk pelaksanaan survei, sehingga untuk khususnya untuk survei RB, untuk survei reformasi birokrasi dalam penilaian hasilnya, kami menggunakan data yang sudah dilakukan surveinya oleh teman-teman KPK tadi melalui SPI. Jadi survei survei penilaian integritas ini memang dikhususkan untuk menilai kondisi kementerian lembaga. Jadi bukan kepada unitnya, walaupun memang ada beberapa unit yang dilakukan sampling untuk disurvei, namun tidak ada, setahu saya mungkin belum ada data yang memang dikeluarkan ke masing-masing unitnya. Tapi data itu nanti akan dikumpulkan untuk menilai pusat. Nah, sehingga memang kita belum ada komunikasi. Mungkin ke depan ini saran yang bagus sekali kalau memang nanti teman-teman dari KPK bisa turun sampai ke unit kerja, artinya seperti tadi disampaikan Mbak Dila bahwa semangat kolaborasi ini tetap akan kita teruskan. Namun untuk saat ini khusus untuk evaluasi ZI di dalam survei persepsi anti korupsi tetap menggunakan tools yang dari kami. Jadi belum menggunakan tools SPI yang dari KPK. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih. Pak Amin tadi ya. Terima kasih Mas Canggih. Nah, selanjutnya masih terkait SPI nih Mas. Kali ini pertanyaannya datang dari chat YouTube RB Kunwas. Nah, para hadirin sekalian ternyata sangat antusias bertanya dalam chat YouTube RB Kunwas. Nah, pertanyaannya datang dari Bapak Fajar Rahman. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Untuk survei penilaian integritas yang dilakukan KPK, apakah respondennya datang dari eksternal atau internal instansi, Mas? Baik, terima kasih Pak Fajar tadi ya, Pak Fajar dari chat YouTube tadi ya. Khusus untuk penilaian integritas, survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK sebenarnya saya termasuk timnya. Jadi kemarin kita sudah jalan sebenarnya. Jadi untuk pencacahan, melakukan pencacahan itu sudah dimulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus. Bahkan teman-teman KPK sebenarnya persiapannya itu sudah dari awal tahun sebenarnya. Jadi sudah dari awal tahun, kemudian kita kolaborasi dan dimulai pencacahan itu di bulan Juli kepada seluruh kementerian lembaga, sehingga sebenarnya antara KPK, kami dan teman-teman di kementerian lembaga itu sudah ada koordinasi secara internal, di mana SPI ini dilakukan sebenarnya dengan menggunakan 3 perspektif. Yang pertama itu dari internalnya, yang kedua itu dari eksternal, dan yang ketiga itu dari expert atau ahli. Jadi memang ada
kuesionernya lebih banyak daripada punya kita sebenarnya. Jadi kuesionernya lebih lebih banyak persepsinya karena tadi ditanyakan ke internal, eksternal dan juga ekspor. Juga ada satu pertanyaan yang memang ditanyakan untuk menguji proses survei itu sendiri. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh KPK. Jadi agak berbeda dengan yang dilakukan oleh kita tadi oleh Kementerian Pan-RB, di mana memang kita fokus dalam pengguna layanan atau pihak eksternalnya, jadi tidak di internalnya. Jadi eksternalnya saja memang, dan karena waktu juga dan jumlah yang banyak tadi, sehingga kita menggunakan metode serta mekanisme yang sudah disepakati dan sudah kita bahas dengan BPS pada saat itu. Baik, terima kasih Mas Canggih. Berarti survei SPI ini respondennya internal, eksternal dan juga ekspor ya Mas? Betul. Baik, pertanyaan terakhir datang dari chat YouTube juga Mas. Tapi tadi chat YouTube RB Kunwas, kali ini chat YouTube Kementerian Pan-RB. Banyak yang menyaksikan berarti. Iya, sangat tinggi antusiasme para hadirin sekalian. Nah, pertanyaan datang dari Bapak Jamil Maulida. Pertanyaannya ialah, untuk penyiapan data responden SHP RBZI mulai kapan, Mas? Baik, terima kasih Pak Jamil ya. Jadi untuk pelaksanaan survei sebenarnya memang kita bisa memulai dari saat ini. Jadi untuk memetakan, untuk mendaftarkan harapannya ya sebenarnya teman-teman sudah punya data tentang siapa saja sih yang kita layani selama 1 tahun ini, minimal itu sebenarnya. Nah, nanti kita coba ambil datanya, kita ambil dari yang terdekat. Jadi nanti pada hari Rabu tanggal 1 September kita sudah bisa input data yang diutamakan adalah memang mereka yang selesai dilayani pada saat itu. Nah, sehingga memang pada saat hari Rabu ada pelayanan, dia selesai menerima layanan, nah dia yang diinput yang diutamakan. Nah, kemudian juga hari berikutnya sampai tanggal 12 September. Kami tetap buka tadi 12 itu hari Minggu. Jadi 11-12 karena ada beberapa unit yang memang Sabtu Minggu tetap buka layanan, sehingga kita tetap akan buka. Jadi tidak menutup hanya di hari kerja, maksudnya hari kerja secara umum Senin sampai Jumat saja, tapi bahkan Sabtu Minggu pun ya demi Indonesia memang kita tetap berikan layanan, dan itu kami apresiasi dalam pelaksanaan survei ini. Nah, kemudian tadi saya sampaikan waktunya dihitung mundur. Respondennya dihitung ke waktu ke belakang, karena kita akan coba lihat apakah Bapak Ibu dalam waktu 1 minggu tadi jumlah respondennya cukup 100 atau tidak. Karena kalau ternyata tidak sampai 100, maka kita akan gunakan data di minggu sebelumnya, kemudian minggu sebelumnya lagi, sampai harapan kami 1 tahun untuk 2021 itu cukup untuk 100. Tapi kalau memang belum 100, dimungkinkan lewat tahun. Jadi memang kuotanya bukan maksimal, tapi harapan kami bisa mencapai 100. Bahkan kalau nanti lebih dari 100 pun diinput tidak ada masalah buat kami. Baik. Itu Mbak Dila. Baik, terima kasih Mas Canggih atas jawabannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sayang sekali kita berada di penghujung sesi ketiga pada hari ini. Namun tingginya antusiasme hari ini diharapkan kita masih memiliki kesempatan lain nih Mas untuk membahas terkait SHP RBZI. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Canggih yang telah berkenan hadir dan juga memaparkan materi terkait SHP RBZI. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Hadirin sekalian, jangan kemana-mana karena kita masih ada sesi terakhir, sesi penutup pada acara hari ini.